Saya akan menjelaskan dari latar belakang FTA. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah mengetahui resiko-resiko apa saja yang terjadi. Dalam suatu kegiatan, mungkin saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk itu, perlu adanya suatu perencanaan yang matang, serta didukung oleh suatu sistem, agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Adalah suatu metode yang dapat mengurangi risiko-risiko tersebut, yaitu dalam suatu kegiatan FTA, Fault Tree Analysis. Itu Fault Tree Analysis, suatu teknik atau metode yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko metode yang berperan terhadap terjadinya kegagalan. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat top-down, yang diawali dengan asumsi-asumsi kegagalan atau kerugian dari kejadian puncak. Kemudian merinci lagi ke sebab-sebab suatu event sampai pada suatu kegagalan dasar atau basic event. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang ada dalam Fault Tree Analysis. Yang pertama adalah simbol kejadian, yaitu simbol yang menyatakan berisi event atau kejadian pada sistem. Simbol-simbol tersebut sebagai berikut. Yang pertama, conditioning event, menyatakan suatu kondisi atau batasan khusus yang diterapkan pada suatu gerbang logika, biasanya gerbang inhibit dan priority AND. Yang kedua, basic event, menyatakan kegagalan mendasar yang tidak perlu dilakukan penelitian lanjut untuk mencari penyebab dari event tersebut. Yang ketiga, external event, menyatakan sebuah event yang diharap muncul secara normal tidak termasuk dalam kejadian gagal. 4. Intermediate event, menyatakan event yang muncul dari kombinasi kejadian-kejadian masukan gagal atau input yang masuk ke gerbang. 5. Undeveloped event, menyatakan sebuah event yang tidak teliti lebih lanjut karena tidak tersedianya atau cukupnya informasi atau karena konsekuensi dari event ini tidak terlalu penting. Ada yang namanya simbol gerbang. Simbol gerbang di sini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kejadian input yang mengarah kepada kejadian output. Dengan kata lain, kejadian output yang terjadi itu disebabkan oleh kejadian input yang saling berhubungan dengan cara-cara tertentu pada sebuah proses suatu sistem. Nah, di sini dalam simbol gerbang sendiri itu terbagi ke dalam beberapa jenis atau beberapa macam. Yang pertama ada yang namanya gerbang OR, yaitu gerbang yang menyatakan bahwa event muncul atau output terjadi jika setidaknya salah satu masukan atau input terjadi juga. Kemudian yang kedua ada yang namanya gerbang AND, yaitu gerbang yang menyatakan bahwa event muncul atau output terjadi jika semua masukan atau input terjadi juga. Kemudian yang ketiga ada yang namanya priority AND. Nah, di sini gerbang AND dengan kasus tertentu, yaitu event yang muncul atau output yang terjadi jika semua kejadian input terjadi dengan urutan tertentu. Nah, urutan di sini bisa diwakili oleh kondisi. Kemudian jenis simbol gerbang yang keempat yaitu executive OR, gerbang OR dengan kasus tertentu, yaitu event yang muncul atau output terjadi jika tepat satu dari input atau masukan terjadi. Nah, yang terakhir yaitu inhibit, gerbang AND dengan kasus tertentu, yaitu event muncul atau output terjadi yang disebabkan oleh satu input tetapi juga harus memenuhi kondisi tertentu. Kemudian selanjutnya ada simbol transfer. Simbol transfer di sini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu transfer out dan yang kedua transfer in. Transfer out di sini yaitu transfer yang menyatakan bahwa bagian dari code tree harus dilampirkan sesuai dengan transfer in. Nah, sedangkan transfer in di sini menyatakan bahwa code tree dikembangkan lebih jauh dan berkaitan dengan transfer. Teman, sekarang kita ada di tahapan mengerjakan Fault Tree Analysis. Ada yang pertama yaitu menentukan masalah yang akan dianalisis, problem division, dengan syarat main sistem Python. Jangan terlalu umum, jangan terlalu sempit, dan sebisa mungkin untuk masalah yang akan dianalisis. Yang kedua, membuat gambar konstruksi FTA dengan cara dari top event.
kemudian ke event berikutnya sampai akhir ke basic event. Power tree harus diselesaikan pada masing-masing level sampai ke basic event sebelum memulai level berikutnya. Adapun beberapa aturan dalam menggambarkan model grafis FTA yaitu ada 3 aturan. Yang pertama, mendeskripsikan fault event, mengevaluasi fault event, melengkapi semua gerbang logika. Dan langkah yang terakhir yaitu memberikan jawaban masalah FTA. Nah, merupakan berbagai kemungkinan kombinasi resiko yang mungkin, yang mana jika mereka semua terjadi atau ada secara serempak akan menyebabkan terjadi top event dengan menentukan minimal cut set ranking. Nah, untuk menentukan minimal cut set ranking yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, memodifikasi FTA menjadi AND dan OR gate saja. Yang kedua, namai masing-masing gate dengan huruf letter. Yang ketiga, namai masing-masing basic event dengan angka. Yang keempat, penentuan cut set dan minimal cut set. Dan nomor 5, penentuan ranking minimal cut set. Itulah langkah-langkah FTA. Di dalam menyelesaikan analisis fault tree analysis solution menggunakan penyelesaian bottom top algorithm dilakukan tahapan sebagai berikut. Mengubah logika fault tree analysis menjadi persamaan boolean. Aljabar boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logik. Variabel-variabel diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet dan 3 operasi dasar dengan AND, OR, dan NOT atau komplement. Fungsi boolean terdiri dari variabel-variabel biner dengan menunjukkan fungsi suatu tanda sama dengan dan suatu ekspresi aljabar yang dibentuk dengan menggunakan variabel-variabel biner. Konstanta-konstanta 0 dan 1, simbol-simbol operasi, logik, dan tanda kurung. Yang kedua, menyederhanakan, mereduksi persamaan boolean menjadi bentuk sederhana dengan aturan seperti dalam gambar berikut. Yang pertama, kumulatif, asosiatif, distributif, independent, himpunan nol, himpunan, universal, dan absorpsi. Studi kasus. Studi kasus yang diambil yaitu lingkup industri pada suatu perusahaan yang mengalami kasus kecelakaan kerja, yaitu tenaga kerja mengalami gangguan pernapasan saat bekerja. Cara menganalisa secara kualitatif adalah top event atau kejadian puncak yang akan dicari sebab akibat hingga menemukan basic event atau kejadian dasar yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Untuk mencari minimal cut set, salah satu caranya adalah menggunakan aljabar boolean. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam mencari minimal cut set adalah memberi penamaan pada setiap kejadian. Y sama dengan intermediate event dan huruf alfabet sama dengan basic event. Penamaan pada model studi kasus fault tree analysis. Bisa dilihat di sini ada model fault tree analysis pada studi kasus yang sudah dijelaskan tadi. Di top event ini ada tenaga kerja mengalami gangguan pernapasan saat bekerja. Kita rubah menjadi D1. Nah, di akarnya kemudian ada intermediate faktor kondisi lokasi kerja. Kita rubah menjadi D2. Selanjutnya ada intermediate faktor sistem penggunaan alat pelindung diri atau masker. Kita rubah menjadi D3. Nah, di bawah akar faktor intermediate yang D2 itu ada basic event atau kondisi pabrik yang panas dan gerah. Kita rubah menjadi penamaannya, simbolnya adalah A yang di basic. Selanjutnya ada kondisi pabrik yang penuh dengan polusi. Kita rubah menjadi simbol B. Nah, selanjutnya di akar D2 itu ada intermediate, yaitu saat beraktivitas bekerja tidak menggunakan masker. Kita rubah menjadi G4. Di sampingnya itu ada basic dari G3, yaitu persediaan masker habis. Maka kita rubah dengan simbol C. Selanjutnya ada akar dari G4, yaitu intermediate pekerja tidak terbiasa menggunakan masker. Kita rubah menjadi G5. Selanjutnya ada intermediate yang terakhir yaitu masker tidak layak digunakan. Nah, ini kita rubah menjadi G6. Nah, di akar dari G5 ini ada basic event.
yaitu pekerja merasa sulit napas, kita rubah menjadi simbol B. Kemudian di basic yang kedua itu pekerja merasa kegerahan, kita rubah menjadi simbol C. Selanjutnya ada akar dari G6 yaitu tali masker yang mudah putus, ini basic, kita rubah menjadi simbol A. Selanjutnya yang terakhir adalah masker mudah kotor dan berdebu, basic, jadi kita rubah menjadi simbol B. Itulah penamaan pada model poultry analysis. Di sini ada poultry analysis solution. Untuk menjawab solution FTA menggunakan penyelesaian bottom-up algorithm sesuai dengan tahap-tahapannya, yaitu setelah dilakukan penamaan, kemudian mencari subset dengan memakai aljabar boolean. Nah, berikut aljabar boolean dari model grafis FTA ini. Ada G6 sama dengan A plus B, G5 sama dengan B plus C, G4 sama dengan G5 plus G6, G3 sama dengan G4 plus C, G2 sama dengan A dot B, G1 sama dengan G2 dot G3. Itulah aljabar boolean poultry analysis. Kemudian dari aljabar boolean tersebut, kemudian cari minimal subset untuk menemukan kombinasi dari beberapa kejadian sampai hasilnya tidak dapat direduksi atau disederhanakan lagi. Hasil kombinasi dari kejadian-kejadian tersebut disebut penyebab dari kejadian top event. Nah, berikut kombinasi aljabar boolean menurut hukum-hukumnya. Baik, di sini kita akan coba menguraikan kombinasi antara aljabar boolean. Oke, di sini ada top eventnya yang kita beri lambang G1. Sebelumnya kita buat ada aturannya. Jika n itu kita menggunakan dot dan jika or kita menggunakan tanda plus. Oke, lanjut. Di sini G1 ada G2 dan G3 karena di sini n maka kita gunakan dot. Lanjut. Nah, dari G2 ini kita uraikan kembali. Di sini A dan ada A dan B. Karena di sini N, maka kita menggunakan dot. Kemudian dikali dengan G4 plus C. Kenapa plus C? Karena di sini lambangnya OR. Kemudian kita lanjut kembali. Nah, kita turunkan lagi. Di sini ada AB dot G5 plus G6 plus C. Oke, kita lanjut lagi, kita turunkan lagi menjadi AB dot di G5 ini ada B dan C. Karena di sini OR maka kita menggunakan plus. Kemudian plus A plus B plus C. Oke. Kemudian setelah ini kita lihat dari sini ada tanda yang sama yaitu B, C dan C sesuai dengan aturan. Apabila tanda di sini ada dua, maka kita hanya tuliskan satu saja. Oke. Diturunkan lagi jadi AB dot B plus A plus C. Nah, setelah ini kita kalikan dari AB kali B, AB kali A dan AB kali C. Nah, setelah kita ketemu hasilnya, kita lihat lagi di sini yang ada tulisan warna merah B, A. Nah, karena sesuai aturan bahwa kalau misalnya di sini ada dua jenis huruf yang sama, maka kita cukup tulis satu saja. Oke. Nah, dari sini jadi AB plus ABC. Nah, di sini bisa kita uraikan lagi. Di sini ada AB dan AB. Misalkan kita C-nya dulu dipindahkan. Nah, karena ada ketiga ini sama, maka kita cukup tulis satu saja, yakni AB. Kita turunkan jadi ABC. Nah, ini sudah paling yang sederhana. Sekarang tinggal kita buktikan apakah permasalahan di ABC ini akan naik ke top event. Kita ambil contoh misalnya yang A. Misalnya yang di G6 ini, apabila A terjadi karena ini OR, maka G6 terjadi. G6 terjadi karena ini OR, maka G4 pun terjadi.
Nah, G4 terjadi karena ini OR, maka G3 pun terjadi. G3 terjadi, otomatis G1 pun terjadi. Betul ya? Kemudian untuk B, kita B ya di sini misalnya, atau di sini. B, di sini A sudah terjadi, B sudah terjadi. Karena di sini dan, maka G2 pasti terjadi. G2 terjadi, G1 pasti terjadi. Jadi itu masuk G, B juga menjadi faktor salah satu stop event itu terjadi. Kemudian yang C, misalnya kita ambil di sini. C terjadi karena di sini OR, maka G5 terjadi. G5 terjadi, di sini OR, maka G4 pun terjadi. G4 terjadi karena di sini OR, G3 terjadi. G3 terjadi, otomatis G1 pun terjadi. Nah, kita dapat simpulkan bahwa A, B, C ini merupakan permasalahan ataupun penyebab daripada stop event ini terjadi. Dari sini kita bisa dapat kesimpulan dari hasil aljabar boolean didapat minimal cut set, yaitu kombinasi dari kejadian dasar atau basic event yang menyebabkan terjadinya top event, yakni kejadian A, kejadian B, dan kejadian C. Fault drift merupakan suatu analisa yang cocok digunakan untuk mencegah resiko yang akan terjadi, di mana kita bisa mengetahui basis event dari resiko yang terjadi dan kita bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi kembali. Di mana dari analisis fault analysis solution, dari kasus yang terjadi itu bahwa bahaya tidak dapat dihilangkan, melainkan diminimalisir dan dikurangi. Oleh karena itu, untuk mengurangi bahaya terjadinya gangguan pernapasan pada pekerja, kami berencana membuat suatu produk yang dapat meminimalisir gangguan sistem pernapasan pada pekerja yang berupa masker. Masker ini kami desain sesederhana mungkin agar dapat digunakan untuk nyaman oleh pekerja. Kelebihan fault tree analysis secara gamblang menjelaskan semua perbedaan interaksi penyebab untuk menghasilkan kerugian. Penyebab dasar dan logis dalam penyebab kerugian bisa dimengerti. Dapat membentuk tindakan pencegahan yang tepat untuk mengeliminir penyebab dasar, sehingga kerugian yang sama tidak akan muncul lagi. Dapat menghitung evaluasi kualitatif dan kuantitatif dari kerugian. Kekurangan fault analysis yaitu 1. Tidak ada jaminan semua kejadian sudah teridentifikasi. Kedua, kekurangan dari model konsep dan model matematika. Ketiga, ketidakpastian dari model parameter untuk model yang digunakan. Dan keempat, tidak cukupnya data perangkat keras dan performa manusia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana produk desain masker yang kita rencanakan untuk menangani masalah pekerja yang sering terjadi di dalam dunia industri. Kita mendesain masker ini dengan sederhana. Sebagai contoh, ada gambar seperti berikut. Untuk bahan yang kita gunakan pada proses pembuatan desain masker ini, yang pertama ada tali. Tali di sini merupakan webbing polyester, di mana memiliki karakteristik cenderung ringan, tidak mudah terurai, dan juga bahan dari tali webbing sendiri terdapat dua jenis, ada yang tipis dan juga tebal, tergantung dari kebutuhan kalian. Yang kedua, kain yang digunakan untuk pembuatan masker ini merupakan kain spandek, yang mana memiliki elastisitas yang sangat baik dan juga dapat menggantikan bahan karet. Polimer jenis ini tergolong sangat kuat, sifatnya pun lentur, dan juga pori-pori dari kain spandek ini bisa digunakan untuk menyerap keringat dan juga sangat nyaman. Ketiga, filter yang digunakan untuk pembuatan masker ini merupakan synthetic fiber filter, di mana filter ini
dapat dicuci, tahan lama, serta memiliki tingkat penyaringan indeks 80% terhadap polutan-polutan yang terjadi di dalam udara bebas. Untuk yang keempat, adanya tambahan di mana di sini ada strap yang digunakan untuk mengatur tali pada masker helm yang akan digunakan nantinya. Kelima, metode untuk penghubungan bagian belakang masker. Di sini tidak menggunakan tali yang diikat seperti masker pada umumnya, yang melainkan di sini menggunakan velcro sebagai komponen penghubung perekatnya nantinya. Masker yang kami buat, kami adaptasi dari masker sepeda motor, di mana kami kombinasikan di sini dengan menggabungkan tali polyester sebagai pengikat antar masker dan safety helmet, yang mana tujuan dari penggabungan ini untuk memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaannya, di mana ketika pekerja tidak ingin menggunakan masker, cukup dengan melonggarkan tali yang terdapat pada bagian pinggir helm. Hal tersebut digunakan agar tali tetap tergantung pada bagian leher, sehingga pekerja tidak perlu untuk melepaskan masker tersebut. Pembuatan desain seperti ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya lupa menyimpan masker ataupun masker yang terjatuh.